Hai kawan-kawan penyuka kegiatan traveling, kembali lagi bersama saya Jaka, dan kawan-kawan biasa memanggil saya dengan sebutan Jack. Oke kawan-kawan, pada video kali ini saya akan membahas mengenai masak nasi ketika di gunung. Karena kan kita sebagai warga Indonesia, pastinya itu kalau ketika mendaki gunung atau pergi-pergi belum lengkap rasanya kalau makan tidak makan nasi. Jadi di sini saya dan ini Karisma. Kawan-kawan kan belum pernah nengok Karisma di video-video saya sebelumnya ya. Karena kami juga ketemu belum lama, dan kebetulan Karisma ini penyuka kegiatan di alam bebas juga. Jadi setelah sharing ya kami bakal membuat konten bersama. Pada video kali ini tentunya kawan-kawan udah nengok nih, ada kompor, ada gas, ada beras, ya kita bakalan masak nasi. Tapi saya kalau ketika di gunung ya, itu kalau mendaki gunung biasanya ada kawan-kawan yang masakkan nasi. Saya tipenya bukan orang yang pandai memasak nasi ketika melakukan kegiatan pendakian gunung. Setelah ngobrol-ngobrol dengan Karisma, katanya dia biasa kalau mendaki gunung itu bisa masak nasi menggunakan perlengkapan nesting. Kita lihat nanti ya, gagalkah atau berhasilkah ya. Mana tahu nanti di next pendakian Karisma bisa menjadi chef ya. Chef atau koki, chef gunung. Chef gunung ketika kami melakukan kegiatan pendakian gunung. Karena saya dengan Karisma ini masih sharing aja masalah pendakian gunung, tapi belum pernah nanjak bareng. Jadi kan tadi di rumah itu saya bawa kompor ini. Terus Karisma kebetulan katanya di kosan dia itu ada kompor juga ini. Jadi yang mana bagusnya kita pakai? Yang ini atau yang ini? Menurut gue yang mana? Yang ini dulu lah, enggak? Yang ini? Iya. Ini tipe kompor portable. Yang portable yang ada ini ya, pelindung dari angin ya? Iya, model mawar sih orang bilang. Iya. Kompor mawar. Mawar. Sebut saja mawar. Oke, kita pertama kita cuci dulu ya? Iya. Oke. Jadi biasanya syarat untuk nyuci itu karena airnya ini airnya bersih gitu kan. Kalau kata guru SMK saya diminum sedikit gitu. Untuk pelepas dahaga. Karena cuaca Pekanbaru panas. Karena cuaca Pekanbaru itu panas gitu. Kan tadi kan udah dijelaskan Karisma kan kalau kita nyuci tergantung dengan kondisi air yang ada di area. Jadi ini karena kebetulan airnya cuma segini, ya udah gitu. Kita berapa 2 kali nyuci aja lah gitu ya. Tapi kadang tipe-tipe orang masak di gunung tuh jarang sih memperhatikan bersih atau higienis atau apa gitu. Yang penting masakannya itu jadi gitu dan matang gitu. Makanya kadang kalau kawan-kawan di gunung itu, teman-temanku sih, aku sering ngingetin mereka gitu kan. Intinya kalau kita di gunung itu makan cuma untuk bertahan hidup aja gitu, bukan untuk kenyang dan enak nggak enak wajib makan gitu. Soalnya kan kadang kalau nggak makan itu bisa ini apa namanya, terjadi gejala hipotermia salah satunya itu, ataupun nggak ada tenaga mau summit gitu. Tapi kan kadang pas kita daki gunung itu kan nggak semua orang juga bisa masak nasi kan? Iya sih, ya benar. Itulah banyak tutorial masak nasi ketika melakukan kegiatan pendakian gunung. Ya benar-benar. Karena itulah tadi kendalanya, ada yang gosong, hangus, pokoknya nggak jadi. Bukan kayak nasi-nasi yang kita masak di rumah lah. Itu jadi kalau kayak gitu ya karena lapar kan, ya jadi makan aja lah. Makan aja gitu. Nah, karena kondisinya kayak gitu. Kita mau nuntut juga nggak bisa, kita juga nggak bisa masak nasi. Nah, kan? benar. Masa kita marah sama orang yang udah masakkan kita gitu kan? Kondisi kita lagi istilah lagi sama rata gitu. Tapi selama saya naik gitu kan, masak gitu, kadang nasinya ada yang nggak matang. Tuh kawan-kawan nggak pernah komplain kayak ini nasinya kok nggak matang ini kok kayak gini nih. Enggak.
Masalahnya orang itu kayak ya udah paham aja gitu kan. Kondisi kita lagi di gunung dan keadaannya kayak gini. Ya udah gitu. Oke Karisma, biasanya kalau Karisma masak nasi di gunung, itu tuh langkah-langkah awalnya apa aja biasanya? Biasanya sih kalau masak tuh ya seperti pada umumnya ya kan, kayak dicuci dulu gitu berasnya, tapi nyucinya itu sekira-kira bersih aja udah gitu. Maksudnya pada umumnya kan sampai 3 kali gitu. Iya. Tapi kalau di gunung karena hemat air tuh cuman sekali aja gitu, 2 kali lah gitu kan. Oh berarti misalnya kayak di gunung itu kita harus menyesuaikan juga dengan kondisi air yang ada gitu. Nah ya kan kadang ada beberapa gunung yang banyak air tuh kan. Nah itu mungkin bisa lah sampai bersih. Cuman kan ada gunung yang sulit air gitu, itu paling sampai 2 gitu. Bahkan pernah sih masak itu cuman sekali aja gitu kan. Minim-minimnya misalnya enggak ada kalau kita nyuci beras tuh sekali jadi lah Nah gitu ya. intinya beras itu tetap dicuci sih gitu. Iya. Gitu aja sih kalau dari aku gitu biasanya gitu. Berarti tahap pertamanya kita cuci dulu beras. Tapi kadang-kadang di gunung ya untuk takaran pastinya saya nggak tahu gitu. Jadi kadang angus kan, Iya, kalau iya. masak tuh kan, kadang angus, kadang juga nggak jadi, jadi beras lembab aja gitu. Iya. Dan kadang juga jadi bubur. Nah kan, pernah kan? Oke, kita lihat Karisma nih, mana tahu saya dari sini bisa belajar caranya masak nasi. Tapi sedikit cerita kalau dari aku biasanya kalau masak itu ya, nggak pernah sih kayak jadi bubur tuh nggak pernah. Paling yang sering itu nggak mateng gitu. Maksudnya masih ada keras-kerasnya gitu kan. Kalau untuk takaran, saya biasanya pakai takaran tradisional. Katanya tuh segini tuh. Oh, sejari. Luas jari. Nah, jadi jari yang atas nih kan yang pertama nih ya. Jadi kalau airnya ada segitu tuh udah gitu. Dan alhamdulillah kalau di gunung itu nggak berpengaruh sih. Tapi kalau untuk awal-awal ya lah segitu kan. Cuman kan dia itu karena anginnya nggak stabil, kadang dia matangnya nggak merata dan airnya habis kering gitu. Biasanya itu aku tambah gitu kan, aku tambah air sampai kira-kira nasinya itu nggak keras lah gitu. Memang dia nggak matang sempurna tapi tetap bisa dimakan gitu. Gitu sih kalau dari aku biasanya. Intinya nggak jadi beras basah gitu. Intinya nggak jadi beras basah gitu. Bisa dimakan gitu. Ini Karisma. Kalau untuk takarannya berapa tadi? Biasanya aku pakai jari sih. Kan ini nih. Kan jari kita tuh ada garisnya nih. Iya. Tuh 2, 3. Biasanya di sini nih. Nah, itu kan. Jadi ruas jari ya. Iya. Untuk awalan sih gitu kan. Soalnya kan di gunung beda gitu kalau dari apa namanya? Kalau pakai magicom gitu. Kalau pakai magicom ya biasanya seruas jari sih. Itu memang ampuh gitu. Ampuh gitu. Beneran ampuh gitu. Kalau di magicom, kalau di gunung untuk awalan gitu. Soalnya selanjutnya kita tetap menambahkan air kan gitu. Oh iya. Maksudnya nengok tutorial masak juga dia bentar-bentar ditambah air berapa gitu menit kan? Gitu udah kering tambah air gitu. Nih sedikit untuk ini ya penjelasan kompor. Biasanya kalau kompor-kompor outdoor yang sudah berumur itu pematiknya bakal nggak berfungsi lagi. Iya, bakal rusak. Ini seperti kompor ini dan kompor ini juga rata-rata gitu sih. Ini kompor legend sih yang punya udah pensiun dari gunung, jadi dikasih gitu. Kawan-kawan juga ya kompor-kompor dia yang tipe-tipe kayak gini ya itu juga sih masalahnya pematiknya. Ini ada tutupnya? Ada. Jadi untuk menahan uapnya biar nasi cepat matang, jadi ditutuplah atasnya. Oke. Jadi setelah ditutup, ini nih kira-kira menunggu berapa lama? Kalau di gunung tuh mungkin setengah jam lebih lah gitu. Apa ya? Dia itu di anginnya aja bang. Kadang kan angin kencang gitu kan. Jadi matangnya itu nggak stabil gitu. Kadang lama sih soalnya kalau aku naik tuh dari temenku bangun tenda sampai udah selesai sampai udah beres tuh nasi itu belum matang kadang. Itu sih yang sering terjadi, entah aku yang salah masak atau gimana kan, tapi selama aku naik ya kayak gitu. Tapi nggak lama setelah mereka bangun tenda ini udah beres, nggak lama nasi matang gitu, baru masak yang lain. Mungkin bisa jadi juga entah karena cuaca yang dingin. Nah bisa jadi. Nah jadi suhu panas dan dinginnya tuh melawan. Iya benar-benar.
Lawan, gitu. jadi untuk tingkat kematangannya jadi susah. Nah, tapi Mungkin logikanya bisa jadi iya, kayak gitu. logikanya Cuman, di situ. nah, nggak tahu kan. Cuman kalau aku menanggapi, Nah, itu biasanya ya faktor angin aja sih gitu. Karena walaupun pakai kompor kayak gini ya, nah, itu kadang anginnya tetap ada aja gitu. Kadang diakalin pakai batu gitu, ataupun masak di dekat, kalau biasa di shelter itu kan ada kayak bukit-bukit gitu. Nah, jadi kompornya dekat-dekat bukit tuh kayak sama aja gitu, angin tetap masuk juga walaupun udah ditutup rapat, dia tetap masuk lagi gitu kan. tapi kalau kayak kompor yang aku bawa nih ya, Ah. ini kan kalau untuk dengan kondisi daerah yang terbuka ini sulit nih. Ah. Karena dia nggak ada pelindung seperti kompor ini, nggak ada pelindungnya. Jadi agak susah lah, mungkin bisa ditutup sama matras atau batuan. Karena ini kan nggak ada pelindungnya kan. Iya. Sedangkan yang kompor ini ada. Gitu. Sebenarnya itu sesuai selera aja sih, mau tipe yang gimana. Ya soalnya ya mungkin ini kan lebih, yang ini lebih Iya, masalah kalau yang ini dia nggak makan tempat. nggak makan tempat. Space untuk packing lebih kecil, bisa ditaruh di dalam nesting atau Nesting. cooking set. Iya. Tapi kalau kompor yang ini untuk masukkan ke cooking set atau nesting ini space-nya besar. Space-nya besar. Jadi kan setiap kompor ada kekurangan dan kelebihannya. Ini kira-kira kita tunggu berapa lama? Agak setengah jam lah mungkin. Oh, setengah jam. Cuman menyesuaikan aja sih gitu kan. Kalau misalnya sebelum setengah jam itu udah mateng, cepet gitu kan. Soalnya kan di daerah sini nih nggak ada angin gitu. Nyamuk yang banyak. Saya tanyakan, yang aku tanyakan, berarti kalau bawa ini gitu kan, masaknya harus ditutup matras gitu. Misalnya dalam kondisi di luar, Ah. itu bisa ditutup sama matras, misal angin kencang. Kalau enggak, misal kita lagi trekking angin kencang misalkan, bisa ditutup juga sama carrier. Kan carrier itu agak tinggi, bisa ditutup sama itu. Jadi biasanya sering masak ini di dalam tenda, bro? Pernah. Tergantung sih. Takut terbakar apa? Tergantung sih tendanya. Tunggu ini. Wah, ini udah mau matang. Tadi saya bilang 30 menit kan. Ini belum ada 30 menit udah matang. Karena nggak ada angin gitu. Jadi apinya stabil gitu kan. Ini bentar aja udah matang. Ambil kopi. Enggak, soalnya bahaya kan kalau masak di dalam tenda gitu pakai kompor kayak gini. Biasa juga kalau masak di tenda ya. Itu tenda yang terasnya agak luas. Kan ada tuh tipe-tipe tenda yang punya teras. Yang ada terasnya itu ya. Enggak di dalam gitu. Enggak di dalam. Kalau di dalam kan takutnya itu meledup. Kalau masang gasnya nggak pas, terus api naik. Tenda minjam lah. Bener. Tenda minjam pula. Itu nggak bisa beli, bisa ganti. Ya gitu. tuh beli nggak bisa, ganti yang beli baru bisa. Aku dulu pernah ini sih, sempat tahu gitu kan kompor yang kayak gini tuh. Itu menurutku jatuh deh. Ya karena kami kelamaan nggak ke gunung, jadi barang-barang kayak gini nih jadi asing. Jadi kayak apa nih gitu. Nah, jadi waktu pas awal-awal naik gunung tuh, teman ada yang punya kan. Itu kayak kompor kayak gini apa bisa dipakai lah gitu. Terus kok kayak gini bentuknya gitu. Karena aku nggak tahu kan, jadi kayak cringe aja menurut kan. Ini kayak nggak worth it nih gitu, kompor kayak gini dipakai. Udahlah, lagian nyari-nyari kan kompor yang rekom gitu. Rupanya kawan-kawan nyarankan yang kayak gini aja gitu. Atau kan ada satu lagi tuh yang kotak dia bentuknya, cuman gak ada ininya sih gitu. Itu kompor kupu-kupu. Nah, kompor kupu-kupu. Kalau ini kan kompornya mawar gitu. Iya, kompornya mawar. Dan ini kompornya siapa? Sebenarnya alat-alat ini cooking set ini dari kawan-kawan, bukan punya pribadi. Jadi kawan-kawan sudah ngecamp atau misalnya sudah naik gunung turun. Itu kan kadang ketika turun gunung kan paling malas membersihkan alat gunung kan. Jadi kadang saya bawa lah cuci di rumah. Ini kawan nitipkan juga. Tapi kawan-kawan tuh nggak tahu kemana sekarang. Jadinya HM aja tiba-tiba. Iya, kan? nanti misalnya ada kawan yang pengen makai gitu kan, yang dia yang punya gitu kan, jemput lah. Jemput gitu kan. Ya kadang kita karena saking lamanya gitu, udahlah sama aku aja lah. Gitu. Ini kan bisa dikategorikan ini kan barang umum. Ya umum sih. Barang umum, barang untuk kelompok. Bukan barang pribadi. Ya biasanya kalau kayak kompor nesting itu peralatan buat kelompok sih. Enggak, kalau nama kompornya nih kompor apa? Jatuh lagi deh. Ini udah mau matang sih. Itu ada
diambil di itu Di mana? tas yang kecil yang belakang. Kalau ini kan mawar, satu lagi kupu-kupu. Kalau ini Ini nggak tahu nama tipe kompor apa. spesifiknya gitu. Tapi untuk apinya Ah. ini kayak jualan nasi goreng yang Oh, gitu. Ah, Iya, iya. iya. kayak itu. Ah, ah. Itu tipenya. Oh, Kalau ini kan apinya kan kayak kompor gas biasa, biasa. yang di rumah gitu Ah, kan. Nah, ini enggak. Ini Berarti apinya boros nih, Pak. boros gas lah ini. Bisa jadi. Tapi kan apinya kuat gitu. Iya, apinya kencang gitu. Iya, kompor kayak gini. Ini kalau kawan-kawan belum pernah lihat kayak aneh gitu ya. Aku ngeliatnya aneh juga sih. Tapi kan ini yang versi besarnya ada di tukang-tukang nasi goreng kan? Iya, itu yang pakai Oh iya, baru ingat aku. gas Itu- nembak itu. Di tukang nasi goreng itu ada juga kayak gini versi besar. Ini kan karena lebih simpel aja gitu ini kan. versi kecilnya gitu. Karena aku pikirkan kalau kompor-kompor kayak gitu tuh takut meledak gitu. Dengan Mungkin kendala Suaranya mungkin kayak di gitu. selang ya. ya kendala di selang, di pengetahuan itu sih. Anjir, ini jatuh-jatuh aja. Tapi kadang misalnya baru-baru megang ini kan, kadang agak kesulitan masukkan gas. Oh gitu. Oh, beda ya. Sama sih. Enggak. Misalnya ada orang-orang yang baru-baru gitu kan, pasti agak kesulitan dia Iya, iya, iya. masukkan gas atau melepaskan gas. Terus kalau ngidupkan pasti Iya, benar. pasti gini. Iya. Tapi aku biasanya kalau untuk ngidupkan gitu, kalau misalnya takut gitu, aku awal-awal ngidupkan kompor nih pakai kayu dulu. Kayu kan panjang tuh, Oke, yang kering tuh. istilahnya kayak apa kompor lama, kompor minyak Iya, kompor minyak yang tanah itu. yang pakai Pakai lidi gitu kan. Nah, Masukkan dulu, iya. baru dicolokkan ke situ. Nah, dulu kayak gitu aku awal-awal gitu. Nah, soalnya dia ngegas kan, dia udah keluar dulu kan, jadi di kumpulnya ada gas nih kan, Iya. jadi nembak gitu. Nembak. Kaget kan. Jadi awal-awal kayak gitu aja, kadang daun-daun kering gitu kan. Itu lama juga sih, soalnya udah kita hidupkan pakai korek itu mati, hidupkan mati. Misalnya udah airnya udah kering gitu, itu ditambah air lagi nak? Lihat ininya sih, kontur nasinya. Kadang kalau nasinya udah matang gitu kan, nggak keras, ya udah nggak usah ditambah. Cuman sering itu aku di gunung tuh nasinya itu masih keras gitu, walaupun udah airnya udah kering gitu kan. Iya. Ya itu aku tambah lagi gitu. Nah itu yang bikin lama gitu. Udah kita tambah, kering lagi, tambah, Nah itu kering lagi gitu. beda ilmu masak nasi di sini sama kita di rumah. Ya, Kayak pakai apa, periuk, iya, kan? pakai periuk. Pakai pokoknya masak-masak di rumah lah. Masa kalau di sini kan ya ginilah. Ini kayaknya ini udah mau kering sih. Itu berarti Belum. setelah agak kering itu diaduk enggak atau? Iya, biasanya enggak, itu kalau pertama kering dibiarin aja. Dibiarin. Disiram air lagi kan. Ah, Habis itu kering kedua diaduk, diaduk. baru disiram air Oh, gitu. disiram air. Nah, itu nanti kita biarin lagi. Jadi biar masak biar yang di bawah ini enggak gosong gitu ya. Nah, iya, biar di bawah itu nggak gosong, biar di bawah itu juga matang sih gitu. Masalah kan kalau kayak udah gosong, ini kan kita gunakan bukan untuk masak nasi aja. Iya, kadang multifungsi, Kadang masak lauk gitu kan. air di gunung tuh susah, nggak mungkin kita nyuci lagi Iya, gitu iya, kan, iya, nyuci lagi gitu. Itu kan membutuhkan air lagi gitu kan. Iya, Sedangkan air terbatas. Jadi kalau udah gosong ya agak bekerja kita dikit, agak mengorek-ngorek. Ngorek-ngorek, Gitu. Nah, kalau enggak pakai kayu. direndam air semalaman gitu kan, misalnya udah enggak dipakai lagi gitu. Tapi ya kalau bisa bawa tempat tuh 2 lah gitu. Iya, yang satu memang khusus untuk nasi kan, yang satu yang kayak gini bisa kita untuk Masak lauknya. ya, masak gitu. lauknya gitu. Atau Entah buat menggoreng, entah untuk rebus air gitu Iya kan. sih. Tapi kan kebanyakan orang satu banyak orang tuh satu aja lah gitu, biar hemat tempat gitu. Berarti kalau di tim abang tuh memang sama sekali nggak pernah masak, abang? Pernah sih. Jadi Itu masak apa? Lauk? kalau tipe aku masak ya bantu-bantu aja gitu. Bantu-bantu ya? Nggak fokus aku yang masak gitu. Iya, iya, intinya Ya kayak- masak, ya bantu apa yang perlu dibantu. Masalah kan kalau naik gunung juga kan tugasnya mendokumentasikan. Oh gitu. Jadi kan untuk backup ini lagi, Iya, ini iya, lagi iya, iya. kan ndak apa
nggak terkejar lagi Nggak gitu terkejar kan. gitu. Nah, kita mau dokumentasikan masak nasi. Ah, Ya tentu ada kawan yang masak nasi kan. Oh, gitu. Biasanya menunya apa kalau di gunung, kalau abang apa? Tergantung kondisi sih. Tapi biasanya mie instan pasti ada. Mie instan pasti ada. Masa itu, tapi ya di video-video saya sebelumnya sudah saya bilang juga ya, jangan jadikan mie instan sebagai makanan utama. Itu untuk pelengkap aja. Makanan utama tetap nasi. Jangan tok mie instan aja. Itu mie instan itu memang enak, cuman nggak menambah energi. Sedangkan kalau kita kayak trekking tuh kan, itu kan memerlukan stamina yang lebih. Yang banyak gitu kan. Kalau bisa misalnya budget lebih, bawalah apa? Nugget, sosis, Atau buah-buahan misalnya kan. Kalau temanku sih dia bilang mending masak ini aja, kata dia. Apa namanya? Roti. Dia kayak apa sih? Sandwich gitu. Iya, burger gitu kan. Burger. Dia cuman modal roti sama telur aja gitu. Roti telur. Roti, telur, saus gitu. Nah, kata dia kayak gini aja gitu. Itu aku rekomkan ke temanku. Waktu itu mau naik gunung mana ya? Mau ke Kerinci waktu itu. Kita model makannya kayak gini aja gitu, pakai roti, model-model burger lah, aku bilang gitu kan. Itu kata dia mending makan nasi, kata dia gitu. Soalnya kan Indonesia kan dia belum makan rasanya kalau belum makan nasi. Mau makan sebanyak apapun cemilan, kalau belum makan nasi ya belum makan gitu. Itu dia bilang roti itu kan enggaknya besar-besar kali, kata dia kan. Itu kalau aku makan, kalau lapar lagi gimana, kata dia. Kalau nasi kan jelas gitu, banyak gitu, kenyang gitu kenyang kan. gitu. Ini kalau roti itu cuma untuk ngotor-ngotori tai gigi aja, kata dia gitu. Aku mikir ya bener juga ya gitu. Terakhir ya udahlah buat nasi lah, buat beras gitu. Tapi kayak sekarang ya nengok di sosial media, di TikTok, Instagram atau YouTube, itu kayak orang luxury trip. Luxury trip itu kan makanannya kan udah mewah. Oh gitu. Kayak sop buah, grill, pakai daging. Dia tuh kayak pakai apa? Buat kayak makan makanan luar lah gitu kan. Gitu. Tapi ini kayak udah bentar ya, ini kayak udah matang. Aduh. Api ya memang dikecilkan gitu. Tapi ini udah bisa sih. Coba lah. Panas ah. Panas banget. Ada sendok aja. Gimana? Oke, kita matikan. Kayaknya udah matang sih. Bisa sih. Bisa kan? Nah, jadi alhamdulillah nasinya udah matang. Nggak perlu waktu sampai 30 menit. Ya kan? Ya, kayaknya nggak ada kan? Kalau kita masak nasi itu kan sesuaikan juga sama porsi. Nah, ini porsinya sedikit sih. Kayak misalnya kita rame, ya sesuaikan lah. Tapi kalau yang aku lihat ya di beberapa tutorial masak nasi, itu tuh kalau kita masak nasi, kan nasinya kan ngembang dia kan. Jadi kan nggak bisa di fullkan gitu kan. Ya harus dikit kan. Iya. Kalau di fullkan dia ngembang, tentu untuk masaknya jadi lebih lama kan. Iya, benar. Bisa jadi nggak masak gitu. Resikonya masak nasi pakai nesting ya gini, apa namanya, lengket gitu, ini ada sisa-sisanya gitu. Iya. Itu biasa gitu. Tapi kalau aku bersihkannya dulu, ya ini aja sih, dikasih air aja gitu, ditaruh luar seharian gitu. Ini kan habis masak nasi, taruh luar gitu seharian, udah. Dan apa namanya, kalau untuk masak nasi itu, kalau udah di ini, mau udah sampai tempat ngecampnya lah gitu kan. Nah di situ baru mulai masak. Tapi kan kalau untuk di trekking biasanya kami bawa nasi bungkus dulu dari bawah gitu. Nah itu jadi nggak perlu ribet-ribet lah gitu. Kalaupun nggak bawa nasi bungkus, biasanya ini sih apa namanya, ngerebus kentang. Jadi banyak kentangnya, nggak sedikit gitu. Jadi ngerebus kentang tuh buat ganjel-ganjel lah gitu. Ini kan nasinya udah jadi. Nah udah jadi. Ini udah bisa dimakan nih. Bisa kali. Tapi biasanya yang seperti saya bilang di awal tadi kan, itu nasinya tuh kadang beras basah, kadang jadi bubur, kadang nggak masak-masak, dan kadang juga nih ninggalkan lengket seperti ini. Ya. Biasanya lengket seperti ini wajar sih.
Yang nggak wajar tuh nggak masak. Nah, jadi Nggak masak. tapi kalau lu kalau misalnya kau hedon gak usah masak aja gitu, model-model apa namanya, bawa roti sebanyak-banyaknya gitu. Iya. Roti yang pakai sele gitu. Nah. Gitu aja sih gitu. Tapi jarang sih, apalagi di kawan-kawan gue kan, kawan-kawan mahasiswanya gitu, bahkan nggak pernah gitu, cuman modal bawa roti gitu, itu nggak pernah sih. Wajib ada beras gitu. Iya. Maka itu yang dibilang tadi, memang nasi ini untuk energinya memang besar. Iya, bisa. Karena perut kita memang sudah dirancang untuk nasi. Iya, perut orang Indonesia. Nah, jadi kita biasa makan nasi, terus ngejut ketika camping itu makanannya beda gitu. Nah, tiba-tiba pula gitu kan. Tiba-tiba pula kan. Kecuali makanan beda ada nasi juga. Ini cuman makanannya beda aja gitu. Beda, nasi nggak ada Nasi gitu. nggak ada gitu. Mungkin galau karena itulah Iya perutnya. sih, bener. Bahkan kan kadang ada meme juga, dia makan nasi goreng gitu. Itu ada nasi putih di sebelahnya gitu. Iya. Berarti seberpengaruh itu gitu, nasi. Jadi kalau untuk lauk sendiri selain Indomie gitu, apa? Indomie itu kadang bawa nugget, bawa sosis, dan tuh bisa bawa coklat, minuman jahe, energen. Ya itu sih. Kalau enggak misalnya minuman yang segar lah, minuman kayak buah-buahan gitu. Bawa susu gitu. Pokoknya kadang makanan di gunung tuh padahal cuma berapa hari, tapi bisa lebih mewah daripada makanan kita kayak ya hari-harian gitu. Ya, kayak di kos gitu kan. Bisa lebih mewah gitu. Kalau sayur-sayur sering bawa? Pernah nggak? Gitu? Pernah. Itu sayur apa? Ya sayur yang umumnya lah, kayak masak di rumah gitu. Sayur kol. Jadi pernah nggak pengalaman ya tenda terbakar atau tenda bolong karena masak? Nggak pernah sih, cuman waktu itu hampir aja di Merapi itu. Masak juga gini, itu ngerebus air gitu. Aman, awal-awalnya gitu aman gitu. Dia di teras, kan tendanya besar tuh. Oh, teras tapi ada lapisannya juga gitu. Ada terpalnya? Nggak, di atas tuh. Oh, di atas. Jadi masak gitu. Dia ini tenda gitu. Kompornya dekat di pintu gitu, dekat pintu gitu kan. Jadi kita masaknya masih di dalam gitu. Jadi waktu itu aku juga sih yang masak gitu kan, ngerebus air gitu. Jadi nggak lama apinya itu keluar dari sini. Oh, kayak bocor gitu. Padahal pertama-tamanya itu aman-aman aja. Aman lah gitu kan. Itu tiba-tiba apinya keluar dari sini, aku nggak tahu lagi mau kayak mana kan. Kondisi di dalam. Enggak, ininya di luar. Di teras. Kan tertutup tuh atasnya. Iya. Nah, kondisinya kayak gitu kan. Jadi karena aku tahu kayak gitu, apinya itu udah besar gitu, gitu. Jadi aku ambil airnya gitu kan. Aku sempatkan ngambil air, komporennya aku sepak keluar. Buang gitu. Jadi apa namanya, terpisah lah dari situ kan. Oh, langsung mati. Langsung mati. Itu tiba-tiba kawanku nanya, kok ngapain ya, kata dia gitu kan. Loh, kok nggak tahu dari tadi apinya gede kali ini, aku bilang gitu kan. Kok nggak bilang, kata dia gitu kan. Padahal temanku ini masang gas pun nggak tahu dia gitu. Iya. Dia sok-sok, kok nggak bilang aku biar aku apain tadi gitu. Alah, nggak usah lah itu. Udah aku campakkan ke situ gitu. Akhirnya aku tendang gitu aja sih. Memang kalau kompor-kompor kayak gini ya, memang sering terjadi yang kayak gitu. Yang kayak misalnya apinya langsung naik, kalau enggak bocor, gasnya bocor gitu. Iya. Padahal di awal aman-aman aja gitu. Aku pikir gitu juga kan. Ini aman-aman aja kok. Bisa ya gitu. Tapi anehnya, gitu. saran ya, misalkan kita bawa gas ini, usahakan tutupnya jangan hilang. Oh gitu. Karena misalnya kita packing atau ini udah dipakai kan, tutupnya entah kemana kita packing, nanti entah ujungnya terpencet, bawa gas, kita bingung sendiri. Oh iya kok. Dari mana bawa gas? Nah, apalagi di dalam tenda kan, dari mana bawa gas? Jadi bingung sendiri. Bagusnya pakai tutup. Biasanya kan biar menghilangkan kepanikan lah gitu. Kalau di trek bawa gas kok. Ini horor jadinya gitu jadi kan. kayak apa? Terganggu gitu. Iya, terganggu. Terganggu. Itu sarannya gitu sih. Oh gitu ya. Terus pernah juga kejadian kayak Karisma nih. 2 kali sih. Ya, ini yang pertama sama kayak Karisma. Untungnya
ini masak dalam tenda di teras kayak Karisma juga. Itu kan kayak Karisma tuh embun di tenda, embun di tenda. Itulah yang nolong. Oh gitu. Kan pembakaran jadi lama gitu. Ya apinya naik gitu juga. Naik gitu. Karena itu embun lagi tebal. Berarti dan di air. dalam tenda. Iya. Di teras gitu di juga. teras juga gitu. Jadi kan dia agak lembab basah gitu, bukan kering. Kalau kering udah langsung. Iya. Itu kan tipenya flysheet layer yang luar tenda itu kan tipis kan. Nah, itu kalau kena api langsung ini, langsung bolong gitu. Iya. Itu untunglah ya embun-embun tadi, bekas hujan tadi. Gitu. Jadi penolongnya gitu ya. Pernah juga yang paling fatalnya itu bolong tenda. Itu tenda nyewa atau tenda? Enggak, tenda organisasi sih. Organisasi. Untungnya tenda. Kebetulan tenda itu harganya enggak murah. Itu warisan dari senior juga. Jadi kejadian itu di Kerinci. Di Kerinci, shelter 3. Waktu itu kami lagi mager masak di luar. Padahal cuaca cerah. Iya. Mager masak di luar. Kan di shelter 3 angin kencang kan. Iya. Jadi masak lagi di dalam tenda pakai Trangia. Trangia kan keren tuh masak pakai Trangia. Kan apinya pakai bahan bakar spiritus. Iya. Spiritus. Jadi lupa ngalas di bawahnya. Itu kan spiritus itu kan spiritus apa? Trangia itu kan itu aluminium semua. Iya. Jadi panas keseluruhan panas. panas keseluruhan. Lupa kami ngalas. Jadi masak. Enggak tahu di bawah ini lengket. Iya. Jebol. Bolong. Lebar. Sebesar Trangia tuh. Oh gitu. Sebesar Trangia tuh bolongnya. Itulah dia mah. Ini terakhir kata yang punya tenda apa? Hah? Enggak, itu karena tenda organisasi gitu. Oh gitu. Pengalaman kayak itulah yang enak untuk diseringkan. Iya sih. Tapi kalau untuk masak main aman aja sih kalau di dalam tenda itu nggak pernah semager-magernya di depan aja gitu. Ya, kayak ini pintu tenda ya di depan pintu tenda tuh kan. Itu udah mager tuh sih gitu. Ya kalau misalnya ada apa-apa sepak. Langsung ada apa-apa bisa sepak aja gitu. Karena aku mikir kalau di dalam tenda ya takut kayak gitu terjadi gitu kan. Salah tiba-tiba api gede gitu. Terus panikan gitu kan, satu tenda panikan tuh kayak wah ini kayak mana gitu. Mau keluar juga ada kompor di depan gitu kan. Kondisi udah panik gitu kan. Panik jadi kayak buntu aja gitu. Pas sudah terjadi baru. Nah, itu dia. Ini aku penasaran kayak mana sih yang ini gitu. Jadi Karisma belum pernah pakai kompor ini. Belum pernah. Tipe yang kayak gini. Belum. Kalau untuk sistem pemasang gasnya sama aja. Sama ya kayak biasa. Dah. Tuh korek. Oh, nih. Api udah ada tuh. Apinya udah ada nih. Oh gitu ya. Nah, kan? Dia lebih apa? Lebih nembak gitu kan? Iya suaranya. Nah gitu. Oh gitu. Mungkin kalau untuk tingkat kematangan kita masak air ini bisa jadi lebih cepat. Oh lebih cepat gitu. Karena tengok api ya. Nah, mungkin karena ini ya gasnya cepat habis. Cepat habis gitu. Kalau ini kan apinya standar gitu. Standar. Dari suara juga gitu kan. Iya, ini kan dengar suara ini. Iya. Kayak kita beli nasi goreng. Nasi goreng mamang-mamang pakai ini deh gitu. Iya, cuman lebih besar lagi itu pakai tabung gas 3 kilo. Iya ya. Ini kan versi minimnya gitu. Iya. Versi kecil. Oh, gitu. Ya udahlah matiin. Udah hilang rasa penasarannya. Tapi iya sih kalau masak ini cepat matang gitu, cuman biasanya cepat habis. Iya itu. Biasanya kalau ke gunung selalu pakai kompor kayak gini atau kayak gini atau bak dua? Dua biasanya. Dua ya. Pokoknya ini. Ya kompor ini juga gitu. Pokoknya dua lah. Nih Karisma nih. Tadi kan Karisma udah nanya kan, yang aku kan makan apa aja kalau di gunung kan. Kalau Karisma sendiri gimana nih? Untuk ininya lauknya gitu ya. Lauknya. Biasanya Indomie itu memang wajib. Habis itu pelengkap wajib. Nah kami kadang kalau aku ya wajib bawa sayur gitu. Ya sayur ya. Sayur paling kol ataupun sawi gitu. Kadang
ditumis ala kadarnya aja gitu. Yang penting ada rasanya gitu. Iya, ada Ya rasanya. pakai penyedap rasa gitu kan. Nah, Tapi aku pernah ini, apa ya bahasa Indonesianya? Kalau bahasa daerahnya tuh enak gitu. Bosan. Gara-gara waktu di Talang gitu. bosan sama makanan. Sama makanan. Ah, ah. Talang itu makanan kami tuh sarden sama sayur kol. Itu aja. Tiap hari. Dijadikan satu selama di atas. Jadi masaknya itu kol dulu nih kan. Direbus gitu. Nah, rebus. Agak setengah matang udah gitu kan. Nah, Habis itu masak sarden, dicampur kol tuh. dicampur. Nah. Nah, tuh. Makan gitu kan. Awal ya di gunung enak-enak aja gitu. Ya, kondisi kita lapar butuh gitu. energi yang banyak gitu. Iya gitu. Itu dari mulai nyampe, terus makan malam, pagi, terus turunnya juga makan itu gitu. Itu terus. Sampai Sarden, kol, kol, iya, nasi, mie mie. di awal-awal lah. Oh, di awal-awal. Mie di awal-awal. Begitu tuh kayak di terakhir pas di mana ya? Di bawah itu. Nah, Itu kami jadikan satu. Mie, sarden sama kol. diaduk gitu. Ya kami jadikan satu kayak makan. Nah, Itu pas sudah kenyang kayak udah kayak gitu. buak gitu ya. Iya. Mual gitu. Iya, udah gitu sampai rumah teringat itu jadi nggak selera makan. Iya. Aku pernah kayak gitu. Asal ingat kayak gitu deh. Udah nggak selera makan. Tiba-tiba temanku nelpon kan. Bahasnya tentang itu pula gitu. Oh iya. Jadi kayak ada rasanya di ujung sih. Iya bener-bener kayak udahlah gitu. Nah setelah itu aku nggak pernah lagi bawa sarden. Bawa sarden. Nggak pernah. Oh, jadi kayak ada memori buruk sama Sarden. sarden nih gitu. Nah, paling ya sayur sih wajib. Ya, sayur. Bawa sayur. Tapi aku nggak pernah bawa nugget, bawa sosis itu nggak pernah. Karena budget juga sih. Ya, itu Makanya sesuaikan aja sama budget. Iya. Kita jangan memaksakan, setidaknya tercukupi kita untuk naik gitu. Kalau nengok orang yang bawa, aku bawa nugget nih, ini kayak, mewah juga ya gitu. Kami nggak pernah bang. Nggak pernah. Mentok-mentoknya bawa tempe, tahu. Tempe, tahu. Tahu jarang karena lama masak, paling tempe lah yang sering. Untuk cemilan gitu. Jadi kalau untuk kejadian yang istilahnya buak kayak gitu, kayak jenuh makan itu, Iya. pernah terjadi sama aku tuh di waktu pendakian di Merapi Singgalang. Gitu. Merapi Singgalang itu turun Merapi naik Singgalang. Itu dari naik bubur ayam, buriam saset, Oh, campur saset. energen. Buriam lagi campur sambal jadi, sambal teri. Buriam lagi campur ini, buriam lagi campur ini. Dia tuh nasi ada juga gitu kan. Cuman buriam. Iya. Itu pendakian Merapi Singgalang tuh itu kami makan. Iya, itu kayak buriam. Sampai kami belum pulang kan, pergi ke Bukit Tinggi loh. Ada ke tempat saudara ya, saudara teman yang naik. Itu di sana masih ada buriam. Itu kami campur energen lagi. Itu masih teringat tuh. Iya. Sama aku tuh. Itu bubur ayam campur ini, bubur ayam campur itu, bubur ayam. Gimana? Enggak kebayang tuh. Iya, bosan ya. Nah, terakhir itulah. Setelah itu enggak ada pernah bawa buriam lagi. Sampai sekarang. Iya, jadi kayak trauma juga ya kan. Iya, sampai sekarang. Itu kadang enak pun makanan kalau kita makan terus menerus itu jadi muak. Bosen juga gitu. Enak lah. Sama kayak makan daging ya. Kan Idul Adha kemarin kan. Iya. Itu kan kurban, banyak daging. Itu tiap hari makan daging bosan juga rasanya. Rendang pun tiap hari kita makan itu setidaknya berjarak lah, misalnya ada makan yang lain gitu kan. Tapi kalau tiap hari itu pasti bosan. Padahal sesuatu yang enak-enak itu juga lama-lama bosen juga. Iya, pokoknya yang enak udah flat aja rasanya. Iya, karena udah entah keenaan atau gimana gitu kan, jadi kayak bosen. Tapi setelah itu kan pengen lagi makan gitu. Nah, iya. Pengen lagi makan gitu. Bener-bener sih. Tapi ngomong-ngomong nasi kita berhasil ya gitu. Ya, untuk nasi berhasil. Jadi next pendakian ya. Ini kan saya belum pernah nanjak bareng Karisma. Next pendakian mungkin Karisma bisa explore lagi masakannya. Dia yang untuk istilah chef gunung, koki gunungnya. Dan kita bisa menyajikan tren-tren masakan di gunung ya. Ya, kalau bisa masakan di gunung tuh ya seperti masakan kita di rumah. Itu lebih enak lagi. Kalau masakan di gunung tuh sama kayak makan di rumah. Itu selera makan kita lebih bertambah.
kadang aku mikirnya pas masak itu, aku mikir ke temen sih, kalau bisa gimana caranya temenku itu selera makan gitu. Soalnya kan kalau di gunung tuh nggak selera makan gitu, bahkan kita sendiri kayak nggak selera makan gitu. Padahal kondisi kita tuh butuh energi. Iya. Kita capek, kita udah jalan jauh, itu kan kita butuh asupan energi lagi. Iya. Tapi di saat itu kayak kita mageran, malas. Iya. Perut nih lapar, cuman keinginan makan tuh kurang. Itu kadang itu termasuk mountain sickness ya, penyakit gunung juga tuh. Makanya aku kadang lebih mikir ke teman sih, gimana caranya temanku itu selera makan gitu. Nah, selera makan. Jadi aku harus ini harus enak nih gitu. Masalahnya kan kalau kawan nggak selera makan atau kawan sakit kan, nah itu kan menyulitkan lagi jadinya kan. Menyulitkan dia, menyulitkan kawan-kawan juga gitu kan. Ya kalau kita naik gunung ya tentu harus sama-sama. Tidak mungkin kita tinggalkan teman kita gitu. Kita biarkan teman kita yang sakit. Ya harus kita rawat. Oke kawan-kawan, itu dulu bahasan saya dengan Karisma. Mengenai masak nasi ya. Ini basic sih, basic pendakian sih. Basic makanan pendakian, masak nasi. Next video saya dan Karisma bakalan membuat video-video tentang pendakian gunung, tentang trekking, tentang cerita tentang mountaineering. Dan kawan-kawan jangan lupa ya, misal video ini bermanfaat, di-share ke kawan-kawan dan bantu channel ini untuk naik ya. Karisma juga kan bisa sharing-sharing ke kawan-kawannya yang hobi juga melakukan kegiatan pendakian gunung. Oke, terima kasih kawan-kawan. Bye-bye. Boom. Ini baju atap negeri. Wah, atap negeri nih. Iya. Masalah waktu saya jemput Karisma tadi, saya kan ngikuti juga atap negeri. Jadi ketika nengok baju Karisma nih atap negeri nih. Masa atap negeri kan sekarang lagi naik-naiknya lagi. Kalau kita nonton atap negeri itu kayak pengen balik ke gunung. Ya, inspirasi kaula muda. Padahal naik gunung itu capek kan. Capek gitu. Tapi begitu dapat notif atap negeri, atap negeri nih gitu, dari abang ini gitu. Kan saya fokus tadi waktu pertama kali jemput Karisma, bajunya atap negeri. Oke, sekian dulu. Bye-bye.